Abu Tumin Blang Blahdi. Abu Tumin lahir dari keluarga ulama dan pemuka masyarakat. Ayahnya Tengku Tu Mahmud Shah adalah ulama, tokoh masyarakat dan pendiri Dayak. Semenjak kecil, Abu Tumin telah dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama paripurna. Mengawali pengembaraan ilmunya, Abu Tumin pernah mengejar pendidikan umum pada masa Belanda selama 3 tahun. Setelah kemerdekaan, Abu Tumin dalam usia 12 tahun dimasukkan ke sekolah SRI, sekolah yang memiliki bahan ajaran yang memadai dalam bidang agama. Sambil bersekolah di SRI, Abu Tumin juga belajar langsung pada ayahnya ilmu-ilmu keislaman, terutama ilmu dasar-dasar kitab kuning dan ilmu alat seperti nahu dan saraf. Selama lebih kurang 3 tahun, Abu Tumin belajar dengan sungguh-sungguh kepada ayahnya Tengku Tu Mahmud Shah yang juga ulama besar, telah memberikan bekal ilmu yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pada usia 15 tahun, mulailah Abu Tumin belajar dari satu Dayak ke Dayak lainnya hingga berakhir di Dayak Labuhan Haji Darussalam dengan gurunya Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Abu Tumin pernah belajar beberapa bulan di Dayak Darul Atik Jenim yang dipimpin oleh Abu Muhammad Saleh yang merupakan ayah dari Abun Samalanga. Setelah beberapa bulan di Dayak Jenim, Abu Tumin kemudian melanjutkan pengajian ke Dayak Samalanga. Dalam beberapa bulan juga, kemudian beliau belajar di Dayak Melum Samalanga selama 1 tahun dan terakhir di Dayak Pulau Redup yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Pulau Redup selama 3 tahun sebelum ke Labuhan Haji. Maka dengan bekal ilmu yang memadai dari guru-guru itulah yang mengantarkan Abu Tumin Blang Blahdi muda dalam usia 20 tahun berangkat ke Dayak Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan pada tahun 1953. Selain Abu Tumin di tahun 1953, beberapa ulama lainnya juga tiba di Labuhan Haji untuk belajar pada Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Karena umumnya tengku-tengku yang belajar kepada Abuya telah memiliki ilmu yang memadai sebelum belajar ke Abuya, sehingga bisa duduk di kelas khusus Bustanul Muhaqqiqin. Di antara ulama-ulama yang datang pada tahun 1952 dan 1953 adalah Abu Abdullah Tanuh Mirah, yang kemudian mendirikan Dayak Darul Ulum Tanuh Mirah yang kenal dengan kalimatnya dalam bidang usul fiqh. Ulama lain adalah Abun Abdul Aziz Samalanga yang melanjutkan kepimpinan Dayak Mudi Masjid Raya Samalanga setelah wafatnya mertua Abu Haji Hanafiah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi. Abun Aziz Samalanga dikenal ahli dalam ilmu mantik atau ilmu logika. Sedangkan Abu Kemala datang lebih awal ke Dayak Darussalam Labuhan Haji, dan Abu Kemala dikenal ahli dalam ilmu tauhid, mengabadikan ilmunya di Medan Sumatera Utara hingga wafatnya pada tahun 2004. Selain menjadi murid Abuya Syekh Haji Muda Wali di Darussalam, Abu Tumin juga telah dipercayai untuk mengajarkan para santri lainnya berada pada tingkat sanawiyah, karena beliau disebutkan mengajar santri di kelas 6B, adapun di kelas 6A diajarkan langsung oleh Abuya Muhibbuddin Wali, sedangkan Syekh Muda Wali Al-Khalidi mengajarkan kelas Dewan Guru. Ketika di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin sekelas dengan Abu Hanafi Matangke, Tengku Abu Bakar Sabil Melabu, dan Abu Daud Zamzami Ati Anggu. Sedangkan Abu Abdullah Tanuh Mirah dan Abun Samalanga lebih tinggi 1 tingkat di atasnya. Abu Tumin belajar dan mengajar di Labuhan Haji selama 6 tahun. Beliau juga murid khusus di kelas Bustanul Muhaqqiqin, belajar langsung kepada Abuya Haji Muda Wali Al-Khalidi.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Daya Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin kemudian memohon izin kepada gurunya untuk pulang kampung pada tahun 1959 untuk mengabadikan ilmunya. Sedangkan temannya seperti Abu Nusa Malanga pulang kampung setelah sebelumnya pada tahun 1958 dan Abu Tanomira pulang di tahun 1957. Umumnya murid-murid Abuya yang datang di atas tahun 1952 dan 1953 pulang di akhir tahun 1959. Sedangkan generasi sebelum Abu Tumin di Blang Bladi yang datang ke Darussalam pada tahun 1945 dan 1947, mereka umumnya pulang di tahun 1956, seperti Abuya Aidarus dan Abu Syamsuddin Sangkalan. Setibanya di kampung halaman, setelah belajar di berbagai daya, terutama Daya Darussalam Labuhan Haji, telah mengantarkan Abu Tumin Blang Bladi menjadi seorang ulama yang mendalami ilmunya. Abu Tumin memimpin daya yang telah dibangun oleh kakek beliau, yaitu Tengku Tu Hanafiah, yang kemudian dilanjutkan oleh Tengku Tu Mahmud Shah, ayah Abu Tumin. Selanjutnya estafet keilmuan dan kepemimpinan daya dilanjutkan oleh Abu Tumin. Pada era Abu Tumin mulailah pusat pembangunan daya tersebut, di mana para santri datang dari berbagai tempat belajar kepada Abu Tumin dan belajar dari sang ulama. Abu Tumin juga merupakan seorang ulama yang murabbi, sehingga banyak muridnya yang menjadi ulama terpandang. Sebut saja di antaranya adalah Abu Mustafa Palu Gading yang belajar kepada Abu Tumin selama 19 tahun, sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama karismatik Aceh yang diperhitungkan. Ulama lainnya yang juga murid Abu Tumin adalah Abu Abdul Manan Langjrun yang dikenal sebagai ulama yang ahli dan lihal dalam bidang tauhid, serta moderator yang hebat dalam muzakarah para ulama Aceh, sehingga diskusi nampak ceria dan bersemangat. Dan banyak para alim ulama lainnya yang juga murid dari Abu Tumin selain murid-muridnya di Darussalam. Dan di sebuah acara muzakarah, Abuya Mawardi Wali juga menyebutkan dirinya sebagai murid Abu Tumin. Intinya Abu Tumin juga ulama yang syekhul masyaikh. Bahkan Abu Daud Tepin Gajah atau Abu Daud Al-Yusufi yang merupakan ulama karismatik Aceh Selatan juga termasuk murid yang lama belajar kepada Abu Tumin, di mana sebelumnya beliau belajar kepada Abuya Haji Jailani Kota Fajar. Selain itu, Abu Tumin juga dianggap sebagai ulama panutan oleh para alim ulama lainnya, di mana fatwa-fatwa hukumnya menjadi bahkan kajian dan pegangan para alim ulama lainnya. Biasanya pada setiap mudzakarah yang diadakan di berbagai tempat, Abu Tumin yang kemudian mengambil keputusan terakhir, setelah sebelumnya para alim ulama lainnya memberikan pandangan dan sanggahan atas setiap persoalan yang sedang dibahas di forum. Kehadiran Abu Tumin menambah cara muzakarah semakin bermakna, karena pandangan hukum beliau biasanya dari ingatan yang lama dan kajian yang mendalam, sehingga tidak mengherankan bila ada yang menyebutkan bahwa Abu Tumin tua umurnya dan pula tua ilmunya. Abu Tumin telah mempersembahkan segenap usianya untuk agama dan telah pula mencurahkan segenap ilmu pengabdiannya mengayomi masyarakat Aceh secara tulus ikhlas, dan hari ini beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di tempat yang sangat luar biasa dan mulia di sisi Allah, yakni di surga tertinggi bersama dengan para anbiya, syuhada dan salihin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan guruku yang mulia Abu Tumin di Blang Bladi.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.